Piala Dunia 2026 tanpa Eropa, ancaman boikot yang bisa menghancurkan turnamen. Bagaimana jadinya jika Piala Dunia 2026 digelar tanpa tim-tim Eropa? Bayangkan, tidak ada Inggris, tidak ada Prancis, tidak ada Jerman. Bahkan mungkin tidak ada juara bertahan dari benua biru. Kedengarannya mustahil, tapi ancaman boikot dari negara-negara Eropa mulai muncul menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Masalahnya bukan soal sepak bola, masalahnya adalah politik global yang mulai menyeret olahraga paling populer di dunia. Dan jika ancaman ini benar-benar terjadi, Piala Dunia 2026 bisa berubah menjadi turnamen paling kontroversial sepanjang sejarah. Awal konflik. Ketegangan ini berawal dari perselisihan antara Amerika Serikat dan Denmark terkait wilayah Greenland. Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump sempat membuat pernyataan kontroversial yang dianggap sebagai ancaman terhadap Denmark. Trump bahkan menyebut Amerika bisa menggunakan kekuatan dan tekanan besar jika diperlukan. Walaupun akhirnya Trump mengatakan tidak akan menggunakan kekuatan militer, pernyataan tersebut sudah terlanjur memicu kekhawatiran di Eropa. Akibatnya, hubungan antara Amerika dan beberapa negara Eropa mulai memanas. Dan di tengah situasi itu, Piala Dunia 2026 ikut terseret dalam pusaran konflik politik. Ancaman boikot mulai muncul. Beberapa politisi Eropa mulai mempertimbangkan langkah ekstrem. Salah satunya datang dari Denmark. Anggota parlemen Denmark, Mogens Jensen, mengatakan bahwa boikot bisa saja terjadi jika situasi semakin memburuk. Sementara di Jerman, politisi CDU Roderick Kiesewetter bahkan menyebut bahwa perang dagang saja sudah cukup untuk memicu boikot. Artinya, tanpa perang militer pun, Piala Dunia 2026 tetap bisa terancam. Bayangkan jika negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Norwegia memutuskan untuk tidak ikut. Turnamen yang biasanya dipenuhi tim elita dunia bisa berubah drastis. Tekanan dari fans sepak bola. Yang lebih mengejutkan, tekanan tidak hanya datang dari politisi. Para fans sepak bola juga mulai ikut bersuara. Di Belanda, seorang jurnalis bernama Teun van de Koken bahkan membuat petisi boikot yang sudah ditandatangani lebih dari 120.000 orang. Menurutnya, olahraga tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan netral dari politik. Karena faktanya, politik sudah lama masuk ke dalam dunia olahraga. Namun di sisi lain, banyak fans juga merasa dilema. Mereka tidak ingin kehilangan momen terbesar sepak bola dunia. Karena tanpa Piala Dunia, sepak bola terasa kehilangan panggung utamanya. FIFA ikut disorot. Gianni Infantino, FIFA, where's Gianni? Situasi semakin panas karena hubungan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Donald Trump juga menjadi sorotan. Beberapa pihak khawatir bahwa Piala Dunia 2026 bisa dimanfaatkan sebagai alat propaganda politik. Bahkan ada kritik keras yang menyebut FIFA terlalu dekat dengan kekuasaan. Hal ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan satu hal besar. Apakah FIFA benar-benar netral atau justru ikut bermain dalam politik global? Negara yang bisa memimpin boikot. Jika boikot benar-benar terjadi, beberapa negara diperkirakan bisa menjadi motor utama. Salah satunya adalah Spanyol, juara Eropa saat ini. Perdana Menteri Spanyol sebelumnya juga pernah mendukung larangan terhadap negara tertentu di kompetisi olahraga internasional. Selain itu ada juga Norwegia, yang dikenal sering bersuara keras soal isu hak asasi manusia dalam sepak bola. Namun Presiden Federasi Sepak Bola Norwegia menegaskan satu hal penting. Jika boikot dilakukan, itu harus dilakukan bersama oleh seluruh Eropa. Karena jika hanya satu atau dua negara yang mundur, dampaknya tidak akan terlalu besar. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika negara-negara Eropa benar-benar memboikot Piala Dunia 2026? Tanpa Eropa, Piala Dunia bisa kehilangan sebagian besar tim kuat, jutaan penonton, bahkan mungkin miliaran dolar pendapatan. Sebagian orang mengatakan boikot adalah langkah berani untuk melawan politik. Tapi sebagian lainnya percaya, jika sepak bola mulai dipenuhi boikot politik, maka masa depan Piala Dunia bisa berada dalam bahaya. Jadi sekarang pertanyaannya untuk kalian, apakah negara Eropa seharusnya memboikot Piala Dunia 2026 atau sepak bola harus tetap dipisahkan dari politik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kalau Eropa benar-benar mundur, mungkin kita akan melihat Piala Dunia paling aneh dalam sejarah sepak bola.